Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Alvinju dari Pemerintah Membuka akan memberikan proposal perdebatan pada mosi perdebatan kita kali ini, di mana kita akan membahas mengenai kaum feminis menyesalkan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam seperti MMA. Di sini kami akan memberikan definisi terkait apa yang akan diminta oleh mosi perdebatan kita kali ini, di mana definisi dari feminis itu sendiri ialah kaum yang mengadvokasikan gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki visi misi melindungi hak-hak perempuan dari stigma buruk sosial yang diterima dan kesetaraan yang akan didapatkan nantinya. Olahraga baku hantam ialah salah satu jenis olahraga fisik yang cenderung mengedepankan kekerasan fisik di dalamnya. Dan juri yang terhormat, tujuan dari adanya mosi perdebatan kali ini adalah untuk membuat suatu perlindungan dalam bentuk proteksi dan koreksi dari tindakan kesetaraan yang tidak mendapatkan hasil yang positif dari adanya keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam ini. Di sini kami akan memberikan 4 lapisan argumentasi, di mana yang pertama ialah mengenai urgensi, yang kedua mengenai justifikasi, yang ketiga kerugian yang didapatkan dari aktor, dan yang keempat adalah dampak yang akan terjadi pada perubahan sosial yang akan terjadi ke depannya. Dan juri yang terakhir masuk pada argumentasi kami yang pertama, yaitu mengenai urgensi, di mana status quo belum cukup untuk menghadirkan solusi kesetaraan gender yang progresif dari adanya keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam yang didominasi oleh pria, sehingga akan menimbulkan pencapaian yang tidak sesuai dengan tujuan kaum feminis. Di sini kami akan membuktikan bahwasannya olahraga baku hantam ini tidak akan mendapatkan progresivitas yang baik pada kesetaraan yang akan didapatkan oleh wanita itu sendiri. Di sini kami akan membuktikan bahwasannya yang pertama, olahraga baku hantam ini identik dengan kekerasan, di mana kekerasan ini akan membuat satu citra yang buruk bagi wanita. Akan ada label sosial baru yang akan terjadi pada wanita, di mana wanita akan diidentikan dengan kekerasan, dan hal ini akan mendapat stigma-stigma lainnya seperti mereka akan dikatakan nyaman atau familiar pada konflik dan abai pada perdamaian. Inilah yang akan terjadi nanti, yang akan menjadi urgensi pada mosi perdebatan kali ini, di mana kita masih mengetahui bahwasanya masih banyak cabang olahraga lain yang strategis untuk ditempatkan oleh wanita, di mana hal ini akan menjadi suatu kondisi agar wanita tersebut mendapatkan kesetaraan tanpa mendapatkan label buruk dari masyarakat ke depannya. Di mana kami akan memberikan analogi adanya pemenang Grandmaster Iren yang menjadi juara pada catur dunia, dan Susi Susanti juara dunia di bidang olahraga bulu tangkis, di mana olahraga ini mengedepankan keeleganan, kecerdasan berpikir, dan kematangan sikap yang didapatkan oleh wanita itu sendiri, sehingga hal inilah yang lebih mencapai kesetaraan dengan signifikan dan menjadi solusi atau akses yang strategis pada wanita untuk mendapatkan kesejahteraan itu. Dan juri yang masuk pada argumentasi justifikasi, di mana di sini kami akan membuktikan bahwasannya mengapa kaum feminis memiliki hak untuk memproteksi dan mengkoreksi. Dan juri yang kaum feminis adalah salah satu bagian dari masyarakat pada negara demokrasi ini, di mana mereka memiliki hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Hal ini penyampaian pendapat yang dihadirkan oleh mereka ialah baik untuk masyarakat yang sudah seharusnya diindahkan oleh pemerintah. Salah satunya ialah mengenai perempuan yang harus diakomodir oleh pemerintah ini sendiri. Dan pada argumentasi ini kami membuktikan bahwasannya seharusnya pemerintah menghadirkan posisi strategis. Adanya mosi perdebatan kali ini adalah akibat dari penyesalan dari kaum feminis, di mana pemerintah belum atau abai pada posisi strategis untuk mendapatkan kesejahteraan pada wanita itu sendiri. Seharusnya pemerintah memberikan akses yang besar atau peluang yang besar untuk wanita tersebut masuk kepada ruang pejabat publik, pengembangan diri di bidang pendidikan dan pelayanan publik, sehingga mosi perdebatan kali ini ialah harus kita tolak. Inilah mengapa kaum feminis menyesalkan hal tersebut yang harus diindahkan sama pemerintah. Dan yang kedua ialah kami akan membuktikan bahwasannya ini adalah tanggung jawab dari kaum feminis. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, bahwasannya kaum feminis memiliki advokasi kesetaraan yang akan membentuk suatu citra baik pada wanita dengan pematahan stigma secara progresif.
Maka jika ada hal yang menghambat advokasi tersebut, mereka berhak untuk merespon dan berkontribusi untuk memperbaikinya. Inilah yang menjadi alasan yang fundamental untuk membenarkan bahwasannya kaum feminis memiliki hak untuk memproteksi hal tersebut. Dewan juri yang terhormat yang ketiga ialah kami akan membuktikan bahwasannya ini merupakan tanggung jawab pemerintah, di mana pemerintah dengan akuntabilitasnya dengan harus dengan merespon suara dari kaum feminis tersebut, di mana kaum feminis itu adalah rakyatnya dengan yang telah memberikan mandat sebelumnya. Jadi pemerintah harus memberikan perlindungan atas tercederanya visi misi dari kaum feminis tersebut, ditambah mengenai kesetaraan gender yang harus didapatkan oleh perempuan itu sendiri. Di sini sehingga dalam argumentasi justifikasi di sini kami bahwasannya masih perdebatan kali ini dibenarkan untuk kita patahkan. Dewan juri yang untuk kita indahkan. Dewan juri yang pertama masuk pada argumentasi ketiga, yaitu kami akan membahas mengenai kerugian yang akan didapatkan aktor, di mana A akan kami bahas mengenai kerugian yang didapatkan wanita, dan B kami akan membahas kerugian yang akan didapati oleh kaum feminis. Di sini kami akan membahas yang pertama, yaitu A yang akan kerugian yang akan didapatkan oleh wanita, di mana pertama ialah mereka akan mendapatkan kerugian dengan stigma kekerasan, di mana stigma kekerasan ini akan terjadi oleh label sosial yang akan disampaikan oleh masyarakat seperti yang saya katakan sebelumnya. Hal ini akan rentan pada stigma-stigma lainnya seperti mereka akan dikatakan abai atas perdamaian, di mana wanita seharusnya dalam segi feminis harus memancarkan citra baik untuk perdamaian. Dewan juri yang terhormat, hal yang sangat krusial lainnya adalah di mana dengan adanya olahraga baku hantam ini, wanita akan rentan atas pelecehan, di mana banyak kasus terjadi bahwasanya wanita dalam proses pelatihan ataupun di atas panggung kompetisi mereka terdapat pelecehan yang didapatkan oleh mereka. Di sini kami akan memberikan analogi di mana seperti yang terjadi pada kasus Ilma-Leigh McFarland yang merupakan korban pelecehan yang dilakukan oleh pelatihnya sendiri. Ini yang akan menjadi alasan kami bahwasanya masih banyak kasus pelecehan yang terjadi pada olahraga baku hantam ini, sehingga masih perdebatan kali ini harus kita indahkan. Dan juri yang terhormat, selanjutnya kami akan membahas mengenai kerugian yang akan didapatkan kaum feminis. Yang pertama ialah menghambat advokasi, di mana ketika mereka telah mendapatkan advokasi, mereka akan menghambat hal ini akan menghambat advokasi mereka untuk menyuarakan apa yang seharusnya didapatkan oleh wanita, dikarenakan ini merupakan tindakan yang tidak strategis. Selanjutnya kami akan membahas mengenai dampak perubahan sosial, di mana masyarakat akan terubah pola pikirnya, di mana wanita akan identik dengan kekerasan tersebut dan akan menimbulkan kebiasaan di mana masyarakat akan menormalisasi kekerasan yang dilakukan oleh wanita. Inilah hal yang menurut kami adalah tidak baik untuk dilakukan oleh pemerintah, sehingga masih perdebatan kami harus kita indahkan. Dan sebagai feminis kami sangat menyesal dengan adanya keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam, dan kami yakin dengan mantap tegas dan lugas bahwasanya kami dapat menangkan masih perdebatan kali ini. Terima kasih.